Ngobrol-ngobrol bareng Brighters. Hai, saya Mbak Gina Sandika Tera Putri, Brighters 13 UKM Prima. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2021. Kenalin, aku Muhammad Reddy dari Prodi Kimia, Brighters 13, Departemen Prestasi UKM Prima Undrang. Halo, perkenalkan saya Aida Erliani, Brighters 13 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Halo, kenalin nama saya Sartika, Brighters 14 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gimana tips lulus seleksi Prima? Pertama, ikuti seleksinya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama itu ada seleksi berkas. Nanti untuk seleksi berkasnya itu teman-teman isi sesuai dengan apapun kondisi teman-teman. Dan kedua ada seleksi wawancara. Wawancaranya ini nanti teman-teman harus hadir secara offline di sini di Universitas Mataram. Nanti teman-teman dengan sungguh-sungguh ketika ditanya terkait dengan apapun pertanyaan oleh interview dari UKM Prima. Pertama, itu teman-teman harus bisa mencari informasi dulu tentang UKM Prima itu apa dan lain sebagainya. Bisa nanti main-main ke standnya UKM Prima ya. Teman-teman nanti bisa tanya di sana UKM Prima itu apa ke kakak-kakaknya. Insya Allah pasti bakalan disambut dengan hangat ya sama kakak-kakaknya yang ada di stand UKM Prima. Kemudian juga teman-teman bisa banget nih kepoin Instagramnya UKM Prima dan cari tahu nih UKM Prima itu seperti apa, program kerjanya apa dan lain sebagainya. Di Prima ada, menurut saya pribadi ada 3 seleksi, ada tes tulisnya, tes wawancara sama SLL, dan masing-masing bagian seleksi itu nanti ada beberapa hal yang memang teman-teman perlu persiapkan. Misalnya untuk tes tulis itu silakan teman-teman lebih memperhatikan lagi hal-hal yang mungkin isu-isu lingkungan ataupun isu-isu yang teman-teman dapat lihat di lingkungan sendiri seperti itu. Bagaimana tips menjadi mahasiswa yang berprestasi? Yang pertama adalah membuat tujuan yang jelas, apa sih karir path atau misalnya academic path yang kita miliki. Nah, jadi setelah kita mempunyai tujuan tersebut, kita mencapainya dengan cara kita mengeksplor lebih terhadap tujuan kita untuk mencapai tadi. Kemudian yang kedua adalah memiliki lingkungan yang positif. Nah, di UKM Prima itu memiliki lingkungan yang sangat positif banget teman-teman. Tentu harus memiliki lingkungan yang sangat mendukung kita ya. Salah satunya itu dengan bergabung di UKM Prima, karena lingkungan di UKM Prima itu sangat membantu kita ya untuk terus survive, terutama di bagian prestasi. Dan di UKM Prima juga menyediakan posko-posko prestasi yang tidak cuma satu, tidak cuma tentang prestasi menulis dan lain sebagainya, tapi kita bakalan benar-benar dibidik ya, akan dibidik bagaimana untuk bisa meraih atau bisa mengembangkan diri kita di posko-posko prestasi yang lainnya. Kalau tips dari saya, silakan coba aja banyak hal. Nanti itu sesuaikan juga dengan minat dan bakat teman-teman. Karena itu suatu hal yang banyak sekali lomba-lomba yang bisa kita ikutin selama menjadi mahasiswa, dan itu silakan teman-teman ikuti saja. Bagaimana tips menjadi mahasiswa yang produktif? Yang untuk pertama adalah teman-teman harus tahu dulu apa tujuannya teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian di list dulu apa yang perlu dikerjakan, mana yang jadi prioritas utamanya dan lain sebagainya itu gitu. Versi kakak sih lebih ke buat schedule. Nanti schedule-nya itu entah itu bisa per hari ataupun bisa per minggu. Nanti dijadwalkan misalkan hari Senin kerjanya apa aja, itu benar-benar dirinciin. Itu silakan teman-teman, kalau menurut saya pribadi buat target. Nanti teman-teman tentu harus mengetahui terlebih dahulu targetnya teman-teman itu apa yang ingin kalian capai selama berkuliah, atau mungkin dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, atau mungkin dalam kurun waktu 1 tahun. Pertama adalah mempunyai to-do list yang jelas. Kemudian yang kedua adalah tidak overload. Jadi mengetahui mana sih yang menjadi prioritas dan mana yang bukan prioritas. Jadi nanti akan dilihat di sana mana sih yang menjadi prioritas kita di pada saat itu, dan mana yang tidak. Bagaimana tips menjadi mahasiswa yang kreatif? Tips untuk kreatif teman-teman, tentu kita butuh banyak wawasan. Nah, itu tidak bisa dicapai ketika kita hanya berdiam diri saja, tidak mencari referensi ataupun menonton informasi-informasi yang dapat menambah wawasan kita ke depannya. Jadi silakan teman-teman perluas lagi di jaring sosial maupun perluas lagi informasi-informasi di media cetak maupun media Ditulis saja sih apapun ide kita, apapun yang kita ada di pikiran kita itu jangan lupa dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan nanti untuk ide-ide kreatif itu biasanya kita muncul ketika kita peka akan lingkungan. Untuk lebih banyak membaca ya, baik itu membaca buku atau membaca jurnal dan lain sebagainya, atau mungkin juga lewat visual ya, kalau teman-teman lebih suka visual, entah itu nonton dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan wawasan, itu bisa menambah wawasan baru buat kita, sehingga dari wawasan
tersebut itu bisa banget loh untuk membantu kita memunculkan ide-ide kreatifnya kita gitu. Yang paling pertama adalah selalu mengeksplor. Eksplor di sini adalah bukan hanya sekedar kita membaca buku saja, tapi bisa misalnya kayak jalan-jalan, ikut aktivitas lain, dan juga misalnya sering bergaul dan networking kayak gitu. Jadi di sana kita mendapatkan ide-ide yang brilian atau misalnya ide yang bagus gitu untuk misalnya menyelesaikan suatu permasalahan, untuk misalnya nih membuat bisnis plan dan lain sebagainya. Oke, terima Untam, salam riset, salam inovasi. Salam riset, salam inovasi. Salam riset, salam inovasi. Salam riset, salam inovasi.